Ya, PPN sudah ketok palu akan naik jadi 12% per 1 Januari nanti. Kayak mobil, produk-produk fashion brand, elektronik, PPN-nya naik. Selain produk, tarif listrik juga akan naik pada rumah-rumah dengan ukuran daya tertentu. Yuk selengkapnya kita diskusi. Yang rumahnya daya listriknya 6.600 volt ampere, siap-siap karena pemerintah akan mengenakan tarif PPN 12%. Menurut data PLN, jumlahnya ada 400.000 pelanggan. Saat ini ada sekitar 84 juta pelanggan PLN, 99,5%-nya bebas PPN 12%. Ya, sisanya itu tadi, 400.000 pelanggan yang memiliki kebutuhan listrik rumah tangganya di atas 6.600 volt ampere. Jadi pertanyaan nih, kenapa 400.000 pelanggan PLN ini termasuk yang dikenakan PPN 12%? Kami menghargai, mengapresiasi bahwa PPN dikenakan pada 400.000 pelanggan PLN, di mana dayanya adalah 6.000 watt ke atas. Dengan total jumlah pelanggan rumah tangga adalah 84 juta, maka yang bebas PPN dari tarif listriknya adalah 99,5%. Sedangkan PPN untuk listrik, tarif listrik dikenakan hanya pada 0,5% pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan yang terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami. Ya, meski imbas kenaikan PPN 12% ini, tahun depan ada diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku di Januari dan Februari 2025. Nah, yang berhak dapat adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 volt ampere ke bawah. Golongan ini mencakup 97% dari total pelanggan rumah tangga PLN. Diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Ya, mulai banyak nih jeritan yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan PPN 12%. Insentif ekonomi yang diberikan seperti diskon listrik dianggap hanya untuk jangka pendek saja. Masyarakat masih harus berjuang untuk menghadapi efek lanjutan dari kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, soal ini saya bahas bersama dengan pengamat. Kalau menurut saya kan ini kan dampaknya itu kan bukan hanya dari diskon 50% di listrik ya, Mbak. Tapi kan ini kan ada dampak dari hulunya itu adalah kenaikan pajak sebanyak 12%. Ini kan pasti akan mengenakan kepada kalangan kelas menengah ke atas lah ya. Nah ini juga memang harus hati-hati pemerintah ketika hanya memberikan insentif diskon saja, tapi kan ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi masalah dari ekonomi gitu ya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan tidak hanya, menurut saya jangan hanya di sektor diskon 50% saja untuk listrik ya. Dia bukan solusi jangka panjang, dia hanya sementara aja untuk menjaga gejolak ya kan. Ya sama kayak dulu kan 2008 itu ada BLT ya di awal-awal itu kan. Nah justru yang harus diukur ini adalah kebijakan-kebijakan di jangka panjang, misalnya tadi insentif penurunan misalnya sembako gitu ya, atau bahan bakar minyak gitu kan. Nah ini juga jadi ada beberapa yang bentuknya insentif dan disinsentif gitu di dalam kebijakan pemerintah. Insentif atau stimulus seperti diskon tarif listrik disebut-sebut dirancang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah menghadapi tantangan ekonomi. Tapi cuma 2 bulan, pendek ya. Lalu gimana untuk jangka panjangnya? Yuk, kita lanjut diskusi di kolom komentar.